Padahal satu diskusi di gue tuh malah gitu kan. Saya tuh mau bahala loh. Iya, saya tuh tidak marah-marah. Di TV itu saya nggak sama sekali sih nggak marah-marah. Cuma saya bosan beradu argumentasi. Cara mereka exit dari Anies itu bil kalimat-kalimat tendensius yang menyalahkan Anies. Tidak melewati deadline, lalu tidak mampu menambah 4 partai, persyaratan-persyaratan diberikan. Saya tanya dong kepada Anies, ini benar tidak? Anies katakan tidak ada hal macam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Notfilah. Pada video kali ini kita akan mendengarkan statement langsung dari orang kepercayaan dari Anies Baswedan, yaitu G. Khalifah, tentang mengapa hanya PKS yang bisa dikatakan menjadi biang kemarahan dari para pendukung Anies Baswedan. Karena memang kita tahu di Pilpres kemarin ada 3 partai, yaitu Nasdem dan juga PKB. Nah, bagaimana alasannya? Mari kita simak penjelasan dari Bung G. Khalifah berikut ini. Apa ini yang menjadi penyebab sumpah mubahala muncul? Padahal satu diskusi di gue tuh malah gitu kan. Saya tuh mau bahala loh. Iya, saya tuh tidak marah-marah. Di TV itu saya nggak sama sekali sih nggak marah-marah. Cuma saya bosan beradu argumentasi. Karena kan gini, Anies itu mewanti-wanti, meminta kita semua jangan bersilang sengketa di publik dengan Nasdem, PKB, termasuk PKS. Kita turuti maunya Anies itu. Kita diam. Setiap ada undangan di TV, saya menolak untuk hadir dengan alasan macam-macam, agar saya tidak berhadapan dengan teman-teman dari partai, terutama dari PKS. Itu kan? Kita hindari itu. Tetapi cara mereka exit dari Anies itu mengambil kalimat-kalimat tendensius yang menyalahkan Anies. Tidak melewati deadline, lalu tidak mampu menambah 4 partai, persyaratan-persyaratan diberikan. Saya tanya dong kepada Anies, ini benar tidak? Anies katakan tidak ada hal macam itu. Saya tanya ulang di kesempatan lain, enggak ada. Bahwa dia kerja untuk menambah tambahan partai lain, iya. Dan itu pun sudah dilakukan bahkan oleh PKS sendiri terhadap Nasdem. Nasdem itu udah setuju, nggak ada masalah Anies Sohibul Iman. Ini udah nggak ada problem sebenarnya. Problemnya itu ada pada kekuasaan yang tidak menghendaki Anies. Jadi karena kekuasaan tidak menghendaki Anies, caranya gimana? Harusnya kan Anies yang ditekan, dikasihkan sprindik supaya dia mundur. Tapi kan ini orang tidak punya kasus, karena tidak bisa. Pernah dicoba lewat Formula E pada saat Pilpres, tapi kan gagal karena memang kasusnya nggak ada, diadakan. Malah yang kena ketua KPK-nya Firly, yang masuk mobil umpat apa segala macam gitu kan. Kalau Anies kan jenderal aja ke KPK, bahkan keluarnya berhadapan dengan wartawan. Karena Aniesnya tidak bisa dicari kasusnya, maka dikelilinglah ke partai-partai lain. Kira ngerti apa yang dihadapi Nasdem. Dan Bang Surya itu jenderal. Kami tak sanggup lagi. Ini jauh lebih besar dibanding Pilpres. Karena begitu, kita dengan Bang Surya itu nggak problem dengan Nasdem ya. Kita ngerti apa yang mereka hadapin. Begitu juga dengan PKB, soal STNK-nya, soal kasus-kasus lain. Kita juga paham. Nah, PKS juga kita ngerti bahwa PKS juga ngerti bahwa ini ada partai yang bukan karena Anies tidak mampu menambah nih. Ada persoalan nih dengan kekuasaan. Tetapi kan mereka tidak tersandera. Tapi pengen exit kan. Karena kan ada pidato tuh dari Presiden PKS, Pak Dasko jangan PKB aja dong sama Nasdem, kami juga diajak-ajak dong. Kan ada pernyataan dari Presiden PKS secara terbuka ya, ingin masuk dalam kekuasaan.
Oke. Nah, akankah lebih bijaknya kalau mereka mengatakan aja dengan baik-baik, Pak Anies kami mundur karena situasinya seperti ini. Tidak tanpa harus membuat narasi-narasi tidak sesuai deadline. Nah, saya awal dari diam, lama-lama kan ramai nih. Kan ada saling berbalas di medsos. Yang ramai dan marah itu selayaknya dikelola sebagai konstituen. Selayaknya dengan komunikasi yang baik. Bukan dinegasikan, bukan malah diberikan kalimat dan kalau seperti itu kan orang makin marah. Saya kasih contoh yang paling mudah deh. Analoginya itu agak jauh, tapi ini adalah analogi. Anies itu pernah dimarahin sama konstituennya. Ketika Anies membuat kebijakan tentang zonasi. Pak Anies kami pendukung Bapak. Untuk sekolah tuh kalau nggak Untuk salah. sekolah. Zonasi macam-macam marah. Anies katakan bahwa bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak mendukung saya secara pribadi atau mendukung gagasan saya. Gagasan saya adalah kesetaraan dan keadilan. Sekolah-sekolah ini harus memberikan kesempatan kepada semua warga. Bukan hanya kepada orang yang punya kapasitas, punya kemampuan, macam-macam lah. Tapi Anies mengelolanya sebagaimana dia mengelola orang-orang yang marah, tapi dengan cara yang baik. Tidak membuat narasi yang membalas. Kan juga di media sosial juga habis Anies. Ini enggak. Dibuatlah narasi Anies tidak berhasil menambah, melewati deadline segala macam. Ya, itulah tadi penjelasan dari Gas Khalifah mengenai kenapa masyarakat ini sepertinya hanya marah kepada PKS ya. Karena memang di antara 3 partai itu hanya PKS yang feel free, yang bebas gitu loh. Tapi kenapa dia malah mengkhianati Anies, dan yang parahnya lagi membuat narasi-narasi seolah-olah Anies ini tidak bekerja untuk dirinya sendiri, tidak mampu untuk menambah 4 kursi lagi agar dia bisa maju ke Pilkada DKI. Nah, itulah tadi penjelasan dari Gas Khalifah mengenai kenapa dari ketiga partai pendukung Anies di Pilpres kemarin hanya Partai Keadilan Sejahtera yang sepertinya membuat para anak-anak Abah ini murka ya. Semoga semuanya terjawab, dan sampai di sini dulu Aiden Project. Bila memang kami ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.